semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai argumen deduktif logika mutlak. Kelompok 1 yang beranggotakan Lydia Zahira Atikoh, NPM 0164, Sidu Satrio Utomo, NPM 0169, Elifa Feni Rahayu, NPM 171, Ifatul Farida, NPM 0196, Septiana Eskasari 0197, Atas Amiratul Aida 0214. Yang pertama yaitu argumen deduktif. Argumen deduktif yaitu argumen di mana tempat yang benar menjamin kesimpulan yang benar. Contohnya yaitu Tony lebih tinggi daripada Tina dan Reza lebih rendah daripada Tina. Conclusionnya yaitu Tony lebih tinggi daripada Reza. Atas Amiratul Aida dengan NPM 1901010214 akan menjelaskan tentang pengertian logika mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan logika mutlak? Logika mutlak adalah logika berdasarkan hubungan inklusi atau penyertaan dan eksklusi atau pengecualian antar kelas atau kategori, sebagaimana dinyatakan dalam kategoris. Untuk metodenya ini sudah ada sejak zaman Aristoteles dan berguna untuk mengklarifikasi dan menganalisis argumen deduktif. Selanjutnya yaitu klaim kategoris. Ada 4 struktur dalam klaim kategoris, yaitu ada A, E, I, dan O. Untuk struktur A, untuk kata semua itu disebut dengan kuantor atau pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksud subjek, dan untuk titik-titik setelah kata semua itu yaitu subjek, ya, dan kata adalah itu adalah kopula. Kopula sendiri adalah hal yang mengungkapkan hubungan antara subjek dan predikat, dan untuk kata setelah adalah itu predikat. Selanjutnya yaitu untuk contoh kalimatnya. Untuk klaim A sendiri adalah semua Presbyterian adalah orang Kristen. Jadi untuk semua S adalah P, dan untuk klaim E adalah tidak ada Muslim yang beragama Kristen, tidak ada S adalah P. Dan untuk klaim I adalah beberapa orang Kristen adalah orang Arab. Berarti untuk beberapa S adalah P. Beberapa subjek adalah predikat. Dan selanjutnya yaitu klaim O. Contohnya yaitu beberapa Muslim bukan Sunni. Berarti beberapa S bukan P. Beberapa S itu S yang menunjukkan S adalah Muslim dan predikatnya adalah Sunni. Saya Ifatul Farida akan menjelaskan mengenai diagram Venn. Diagram Venn mewakili klaim 4 kategori, yaitu A, E, I, dan O, di mana diagram Venn sendiri merupakan metode grafik yang dirancang oleh ahli logika yang bernama John Venn. Diagram Venn ini terdiri dari 2 atau 3 lingkaran yang saling berpotongan. Masing-masing mewakili kelas dan diberi label dengan huruf besar. Area X mewakili area yang tidak kosong yang berisi setidaknya satu item. Area kosong adalah area yang klaimnya tidak mengatakan apa-apa, mungkin ditemati atau mungkin kosong, di mana klaim A dan I merupakan klaim afirmatif, yang merupakan klaim yang mencakup satu kelas atau bagian dari yang lain. Lalu klaim E dan O adalah klaim negatif, yaitu klaim yang mencakup satu kelas atau beberapa dari satu kelas lain. Yang selanjutnya yaitu terjemah ke dalam bentuk standar. Ide utama adalah untuk mengambil klaim biasa dan mengubahnya menjadi klaim kategoris bentuk standar yang persis setara. Kami akan mengatakan bahwa ada 2 klaim-klaim yang setara jika dan hanya jika mereka benar dalam semua keadaan yang persis sama, yaitu dalam keadaan apapun salah satu dari mereka tidak dapat benar dan yang lain salah. Semua klaim bentuk standar dalam bentuk waktu sekarang, tetapi meskipun demikian kita dapat menggunakan untuk membicarakan masa lalu. Contohnya, ada makhluk yang beratnya lebih dari 4 ton di Amerika Utara dirubah menjadi beberapa makhluk hidup yang hidup di Amerika Utara adalah makhluk hidup yang beratnya lebih dari 4 ton.
Saya Eliva Feni, NPM 0171 akan melanjutkan slide berikutnya terkait 3 operasi kategoris. Jadi, 3 operasi kategoris ini dapat dilakukan pada klaim yang berbentuk standar. Nah, 3 operasi kategoris ini akan memungkinkan kita untuk dapat membuat argumen valid yang sederhana. 3 operasi kategoris ini ada konversi, obversi, dan pertentangan. Untuk konversi sendiri itu merupakan klaim bentuk standar yang dapat mengalihkan atau menukar subjek dan predikat. Jadi, yang semula itu subjek diganti dengan predikat, dan yang semulanya predikat ini diganti dengan subjek. Tapi hal-hal ini itu tidak mengubah kebenarannya. Contoh dari klaimnya yaitu klaim E, tidak ada orang Norwegia yang merupakan orang Slavia ketika dikonversi menjadi tidak ada orang Slavia yang merupakan orang Norwegia. Lalu contoh lainnya yaitu klaim I, beberapa ibu kota negara bagian adalah kota-kota besar. Ketika dikonversi menjadi beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Selanjutnya yaitu kategoris obversi. Ini tuh untuk menemukan bagian depan dari sebuah klaim. Yang pertama itu mengubah dari afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi afirmatif. Jadi secara horizontal ini melintasi persegi klaim A menjadi klaim E dan klaim O menjadi klaim I. Lalu yang kedua ini mengganti istilah predikat menjadi istilah pelengkap. Nah, contoh setiap klaim adalah kebalikannya dari anggota lain, yaitu yang pertama, yang A, semua Presbyterian adalah orang Kristen. Ketika diobversikan, itu menjadi tidak ada Presbyterian yang non-Kristen. Lalu untuk klaim E, tidak ada ikan yang mamalia. Ketika diobversikan menjadi semua ikan bukan mamalia. Lalu untuk I, beberapa warga negara adalah pemilih. Ketika diobversikan menjadi beberapa warga bukan pemilih. Lalu untuk yang O, beberapa kontestan bukanlah pemenang. Ketika diobversikan menjadi beberapa kontestan bukan pemenang. Selanjutnya kategoris pertentangan kontrapositif diklaim kategoris dengan yang pertama menggantikan tempat subjek dan predikat seperti dalam konversi tadi. Lalu yang kedua mengganti keduanya dengan istilah pelengkap. Berikut ini adalah contoh kontrapositif anggota pasangan yang lain. Yang pertama, semua orang Mongolia adalah non-muslim. Menjadi semua non-muslim adalah non-Mongolia. Lalu beberapa warga bukan pemilih menjadi beberapa orang yang bukan pemilih bukanlah warga negara. Saya Septiana Istasari dengan NPM 1901010197 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eliva Feni. Di sini saya akan menjelaskan tentang silogisme kategori. Sebuah silogisme adalah argumen deduktif dua premis. Sebuah silogisme kategoris dalam bentuk standar adalah silogisme yang setiap klaimnya merupakan klaim kategoris bentuk standar dan di mana tiga istilah masing-masing muncul tepat dua kali dalam tepat dua klaim. Contohnya sebagai berikut. Semua orang Amerika adalah konsumen. Beberapa konsumen bukan demokrat. Oleh karena itu, beberapa orang Amerika bukanlah demokrat. Selanjutnya yaitu silogisme kategoris dalam premis tak dinyatakan. Banyak silogisme kategoris dalam kehidupan nyata memiliki premis yang tidak dinyatakan. Argumen pembicara bertumpu pada premis yang tidak dinyatakan bahwa Anda
tidak boleh memberi anjing hal-hal yang dapat membuat mereka tersedak. Dengan kata lain, argumennya ketika dijabarkan secara lengkap sebagai berikut. Semua tulang ayam adalah benda yang bisa membuat anjing tersedak. Tidak ada hal yang dapat membuat anjing tersedak adalah hal yang harus Anda berikan kepada anjing. Oleh karena itu, tidak ada tulang ayam yang harus Anda berikan kepada anjing. Saya Lydia Zahira Atiko dengan NPM 19010164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter yang sebelumnya, yaitu mengenai silogisme kehidupan nyata, di mana di dalam silogisme kehidupan nyata ini untuk menentukan validasi dengan menarik sebuah kesimpulan yang secara logis dari dua premis. Dalam silogisme ini sebaiknya untuk menyingkat sebuah frasa yang panjang di setiap kategori premis yang disebutkan pada argumen. Tujuannya yaitu agar orang-orang bisa memahami dan orang tidak terbelit-belit. Contohnya yaitu Anda tidak boleh memberikan tulang ayam kepada anjing karena mereka bisa tersedak. Dari argumen ini dapat diambil dari dua premis. Premis yang pertama yaitu Anda seharusnya tidak memberikan tulang ayam kepada anjing. Mereka bisa tersedak. Dan premis kedua yaitu semua tulang ayam adalah hal yang bisa membuat anjing tersedak. Jadi kesimpulan dari silogisme ini adalah di mana orang-orang bisa memahami jika anjing tidak boleh diberikan tulang karena bisa tersedak. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.